ukuran-ukuran sebuah program penyuluhan yang baik harus memperhatikan 6 hal penting sebagai berikut. Yang pertama, analisis fakta dan keadaan. Jadi, penyuluh yang baik itu harus mengetahui kondisi fakta di lapangan. Jadi, itu berkaitan dengan 5W1H. Siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, tentang kondisi dari petani di lokasi yang akan dilakukan program penyuluhan. Kemudian yang kedua, pemilihan masalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi dari analisis fakta di lapangan itu, penyuluh dapat mengetahui masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh para petani dan kelompok taninya, sehingga program penyuluhan tentunya akan menjawab kebutuhan yang merupakan masalah yang dihadapi oleh petani. Kemudian yang ketiga, merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan. Nah, dengan tujuan-tujuan yang spesifik atau khusus, maka penyuluhan pertanian dapat menjawab kebutuhan petani dan tentunya petani akan puas dengan solusi yang diberikan melalui program penyuluhan pertanian. Yang keempat, pekerjaan yang jelas dengan metode yang efektif. Tentunya dengan menggunakan berbagai metode-metode dari penyuluhan pertanian, itu dapat mengefektifkan pelaksanaan program penyuluhan yang dilakukan oleh seorang penyuluh. Yang kelima, proses yang berkelanjutan. Jadi, pelaksanaan program penyuluhan itu merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus. Jadi misalkan pada pertemuan penyuluhan kali ini, penyuluh akan memberikan pengetahuan. Setelah itu pada pertemuan berikutnya, setelah pengetahuan itu sudah diketahui oleh para petani, maka penyuluh juga akan memberikan keterampilan, ya, kemudian dilanjutkan dengan perubahan perilaku yang diharapkan dapat memberikan perubahan dari kegiatan usaha tani yang dilakukan. Itu ya, saudara-saudari mahasiswa. Dan yang terakhir, proses belajar dan mengajar termasuk evaluasi proses dan akhirnya. Jadi, program penyuluhan pertanian itu, atau bisa dikatakan penyuluhan pertanian itu merupakan sebuah proses belajar. Proses belajar dari penyuluh kepada petani, tetapi juga ada sebuah proses timbal balik. Jadi, bukan hanya penyuluh sebagai guru atau penyuluh sebagai fasilitator, tetapi pada waktu tertentu juga petani dapat membagikan pengalamannya kepada penyuluh tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada gambar-gambar di sini. Ini merupakan penerapan metode yang digunakan oleh penyuluh agar program penyuluhan pertanian dapat efektif dan diterima dengan baik oleh para petani. Sampai di sini ada pertanyaan atau sudah jelas, saudara-saudari mahasiswa? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah jelas ya. Baik. Ya. Saya lihat di sini Saudara Rifan, kenapa kameranya dimatikan tadi ya? Mohon maaf Ibu, ada kesalahan teknis. Di sini jaringannya kurang bagus, makanya saya kasih ini tidak on cam supaya saya bisa mendengar suara Ibu lebih jelas. Baik, tapi kalau jaringannya sudah membaik kembali, bisa diaktifkan kembali kameranya ya. Ya Ibu. Baik, terima kasih Saudara Rifan. Ya, kita lanjut. Nah, ini bagian terakhir dari perkuliahan kita di sore ini. Jadi dari hasil identifikasi masalah yang sudah Anda kerjakan tadi, itu silakan dianalisis lagi dengan menggunakan 3 metode atau 3 pendekatan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, sudah Anda dapatkan juga pada pertemuan sebelumnya, yaitu participatory rural appraisal, kemudian juga logical frame, dan analisis SWOT. Kemudian Anda silakan membuat program penyuluhan yang dilengkapi dengan menggunakan trik ini. Jadi sebelumnya Anda jelaskan dulu atau Anda mendeskripsikan tentang profil dari sasaran penyuluhan yang akan Anda lakukan, yaitu nama desanya di mana, kemudian kelompok taninya,
lalu pelaksanaannya kapan, waktunya. Kemudian Anda mendeskripsikan identifikasi masalah yang sudah Anda lakukan secara singkat. Dan terakhir, nama penyuluh, karena salah satu dari Anda akan bertindak sebagai penyuluh yang akan mensimulasikan penyuluhan pada pertemuan 2 minggu depan dari sekarang, dan itu harus ada perwakilannya ya. Nah, di matriknya itu silakan Anda isi dengan nama program, kemudian nama kegiatannya apa, tujuan penyuluhannya apakah untuk merubah cara berpikir, keterampilan, ataupun perilaku. Sasarannya kepada siapa, metode yang digunakan apa, apakah hanya satu metode atau menggabungkan beberapa metode untuk menjamin keefektifan pelaksanaan penyuluhan pertanian, dan yang terakhir, apa